Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Tentunya masih di mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah sistem terdistribusi. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang materi security dalam sistem terdistribusi. Oke, kalau kita berbicara masalah security atau istilahnya keamanan, ya. Nah, sebetulnya apa definisi keamanan itu sendiri, ya? Nah, keamanan merupakan serangkaian langkah untuk menjamin privasi, kemudian integritas dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Artinya keamanan di sini dalam sistem terdistribusi tidak meliputi hanya satu aspek saja, tapi berbagai macam aspek. Gitu. Ya, karena memang sistem terdistribusi ini arsitekturnya luas sekali, gitu ya. Berbeda mungkin dengan sistem yang sifatnya tidak terdistribusi. Oke. Nah, pada sistem terdistribusi, security berfungsi untuk yang pertama adalah melindungi data dari kebocoran. Ya, atau leakage, ya, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, ya. Misalkan kita melindungi data dari hacker misalkan, ya, atau orang-orang yang memang tidak berhak, tidak bertanggung jawab atas data tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengubahan, ya, pengubahan atau tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Artinya ada user yang memang katakanlah dia tidak bertanggung jawab mengubah sesuatu yang memang harusnya tidak harus diubah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perusakan atau vandalism, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun, ya. Ya intinya kalau di sini kita berbicara masalah bisa jadi si perusak ini dia posisinya hanya sekedar untuk senang-senang saja, teman-teman, ya. Misalkan menyerang server supaya si server misalkan menjadi down, ya. Nah, itu salah satu perusakan, ya, untuk misalkan mengganggu si web service atau si server, ya, supaya dia tidak bisa bekerja secara maksimal, ya, sehingga nanti server menjadi down. Oke. Nah, penyerangan pada sistem terdistribusi di sini kita bagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah penyerangan secara pasif, ya, hanya mengamati komunikasi atau data, ya. Dan yang kedua adalah penyerangan aktif, secara aktif memodifikasi komunikasi atau data pemalsuan atau pengubahan. Jadi kalau kita bandingkan kedua proses ini dari segi daruratnya lebih sebetulnya serangannya lebih yang aktif, gitu ya. Kalau kita bagi ke dalam skala prioritas lebih jahat yang aktif, gitu kan. Kalau penyerangan pasif intinya teman-teman ketika misalkan teman-teman memposisikan sebagai hacker nih, sebagai peretas, berarti hanya cukup masuk saja, kemudian melihat-lihat data saja, ya. Artinya dia hanya menyusup saja tanpa melakukan aktivitas yang sifatnya merusak seperti pengubahan, penghapusan dan lain-lain. Nah, sedangkan penyerangan secara aktif, ya, ketika teman-teman memposisikan sebagai hacker, berarti teman-teman masuk kemudian mengubah misalkan, ya, kemudian menghapus atau bahkan misalkan mendeface lah istilahnya, ya, halaman website lah, seperti itu. Nah, itu penyerangan secara aktif, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ketika kita berbicara masalah teknik keamanan, ya, sebetulnya secara garis besar itu kita bagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah enkripsi, ya. Di sini enkripsi ada secret key, kemudian ada public atau private key pair. Kemudian di sini ada yang kedua adalah autentikasi, ya, untuk meyakinkan bahwa seseorang itu benar dia adanya, ya, atau yang memang berhak untuk mengakses sistem tersebut. Tujuan autentikasi meyakinkan sebuah layanan hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak,
ya. Contoh autentikasi dengan SIM atau KTP untuk membuktikan kebenaran si pembawa. Ini contoh ini ya, secara mungkin prosedural di luar sistem gitu ya. Oke, tanda tangan digital ya. Yang ketiga, tanda tangan digital di sini memiliki fungsi yang mirip dengan tanda tangan biasa ya, menjaga autentikasi keaslian, kemudian menjaga integritas informasi, kemudian memberikan layanan non-repudiation atas klaim yang tidak benar. Ya. Nah, di sini teman-teman yang selanjutnya ada apa? Sertifikat digital ya. Di sini sertifikat digital, fungsi sertifikat ini untuk membuktikan kebenaran sesuatu. Ya. Hampir sama dengan tadi lah, istilahnya tanda tangan digital ya, teman-teman. Ya, komponen sertifikat digital di sini ada kunci publik, kemudian ada informasi sertifikat, satu atau lebih tanda tangan digital. Ya, kemudian penggunaan sertifikat digital di sini ya, sertifikat digital dikeluarkan oleh otoritas sertifikat. Kemudian sertifikat digital dikirim terenkripsi untuk memastikan keaslian pemilik atau situs web tertentu. Kemudian penerima menggunakan kunci publik milik sertifikat, otoritas sertifikat yang mengeluarkan ya, untuk mendeskripsi kunci publik pengirim yang disertakan di sertifikat digital. Kemudian kunci publik pengirim dapat digunakan untuk mendeskripsi pesan yang sebenarnya, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita berbicara masalah sertifikat digital, di sana ada enkripsi, gitu ya, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, tadi ada enkripsi, ada autentikasi ya. Kalau enkripsi lebih ke kita pengubahan suatu data, gitu ya, pengubahan suatu data yang istilahnya tadinya yang tadinya mudah dibaca oleh publik atau oleh khalayak umum misalkan. Nah, sekarang menjadi rahasia, gitu kan. Yang bisa membaca tersebut ya yang punya kuncinya untuk mendeskripsikan dari enkripsi tersebut. Ya, nah kalau autentikasi sebetulnya seperti halaman login lah, ya, halaman login. Jadi fasilitas untuk membatasi setiap user yang masuk. Ya, user yang masuk untuk mengakses sistem itu biasanya yang memang dia punya hak ke sana, hak akses ya. Misalkan biasanya kalau untuk fasilitas login disediakannya adalah username dan password ya, seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya teman-teman kita akan bahas di sini masalah enkripsi. Sebetulnya di kita mata kuliah teknik informatika mata kuliah enkripsi itu ada gitu ya. Nah, nanti akan dipelajari secara khusus teman-teman ya. Nah, enkripsi di sini adalah apa? Yaitu proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi ya. Nah, kalau teman-teman melihat di WhatsApp itu ada enkripsi end to end, artinya pesan yang kita kirim itu posisinya tidak dienkripsi di pusat, tidak dienkripsi di server, tapi dienkripsi dari sisi klien, jadi end to end ya, dari sisi kita, kemudian dienkripsi di sisi penerima juga. Istilahnya ada enkripsi, ada deskripsinya. Jadi tidak ada istilahnya proses di server gitu ya untuk enkripsinya. Karena apa? Kalau misalkan posisinya ada enkripsi di user, berarti pada saat pengiriman itu tidak dienkripsi, sehingga nanti dikhawatirkan penyedia WhatsApp ya, mereka juga bisa melihat data ya. Artinya enkripsi end to end itu berarti pihak WhatsApp pun dia tidak bisa melihat data kita karena dienkripsi ya, di kita, di penerima juga, seperti itu. Kemudian di sini algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Nah, banyak sebetulnya algoritma yang digunakan pada proses enkripsi ya, menggunakan kunci atau key ya. Kunci kriptografi yaitu parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai. Ya, layaknya kita misalkan ketika pergi ke rumah ya. Ketika misalkan kunci sudah pintu sudah dikunci, ketika kita tidak memiliki kunci, ya berarti kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa mengakses rumah kita. Nah, sama dalam pesan yang sudah dienkripsi pun, ketika misalkan kita akan membaca tersebut, kita harus punya kuncinya, ya. Nah, tipe algoritma di sini
ada enkripsi shared secret key. Pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Nah, biasanya ketika kita mengirim pesan, misalkan anggaplah kita pakai WhatsApp ya. Nah, di sana ada istilahnya ada ada public key gitu ya. Tapi public key-nya sifatnya hanya bisa diakses oleh kedua penerima ini, kedua orang yang berkomunikasi ini, antara misalkan pengirim dan penerima, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah tadi ya, public atau private key pair. Pengirim menggunakan public key untuk menginskripsi pesan penerima, ya, pesan penerima menggunakan private key yang cocok untuk mendeskripsi pesan. Ya, jadi pada saat proses pengiriman, ya, pengirim menggunakan public key ya untuk menginskripsi pesan. Pengirim, kita akan mengirimkan pesan, teman-teman ya. Pada saat kita akan mengirimkan pesan, itu berarti kita gunakan public key. Kenapa kita gunakan public key? Ya, untuk bisa nanti digunakan oleh penerima. Ya, jadi pengirim menggunakan public key untuk mengenkrypt pesan-pesan. Ya, penerima menggunakan private key yang cocok untuk mendeskripsi pesan. Ya. Nah, sedangkan pada saat pesan sudah diterima oleh penerima, ya, penerima akan mendeskripsi pesan ya dengan private key. Ya, jadi ada dua kategori, ada public key, kemudian ada private key. Oke. Nah, satu kunci digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Oke, prinsip kerja, misalkan di sini kita contohkan pengirim dan penerima sepakat menggunakan sistem kriptografi. Ya, ketika saya dan teman-teman ya, misalkan saling mengirim pesan, itu berarti sudah sudah sepakat menggunakan kriptografi ya, dengan menggunakan end to end misalkan kalau di WhatsApp. Pengirim dan penerima sepakat menggunakan satu kunci tertentu. Ya, biasanya ada kode ya. Ada kode, istilahnya kode kuncinya gitu ya. Nah, kemudian dilakukan enkripsi sebelum pengiriman teks dan deskripsi setelah diterima, seperti itu ya. Jadi pada saat sebelum kita kirim itu dienkripsi dulu. Jadi ketika misalkan Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, ketika posisinya di kita, sebelum kita tekan enter, itu posisinya masih belum dienkrip. Tapi pada saat kita enter, barulah proses enkripsi tersebut berlangsung, kemudian akan dikirim ke penerima dan dari penerima itu akan dideskripsikan. Ya, seperti itu. Dilakukan enkripsi sebelum pengiriman teks dan deskripsi setelah diterima. Gitu. Keuntungannya apa? Mekanismenya sederhana. Kemudian kecepatan proses tinggi, kelemahannya adalah keamanan kunci. Kemudian distribusi kunci. Nah, biasanya masalah keamanan kunci dan distribusi kunci biasanya ya intinya harus selalu ada update kode kunci lah, ketika misalkan kunci-kunci tersebut yang sifatnya publik sudah misalkan kadaluarsa lah intinya, seperti itu, atau sifatnya yang sudah mungkin banyak celah untuk bisa dideskripsinya gitu ya, seperti itu. Oke, enkripsi dan deskripsi tidak menggunakan kunci yang sama. Ya, tadi ketika di-encrypt itu menggunakan public key, dan ketika di-decrypt misalkan kita menggunakan private key. Ya. Kriptografi kunci publik, ya, kunci publik untuk enkripsi didistribusikan kepada publik dan kunci private untuk deskripsi bersifat rahasia. Ya. Keuntungannya keamanan kunci terjaga. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada istilah di sini kriptografi hybrid, ya. Atau di sini pretty good privacy, ya, menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetris dan asimetris, ya, menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetris dan asimetris, kunci sesi, kunci private dan kunci publik. Nah, kalau istilah kita kalau misalkan ada kata-kata dengan pemakaian istilah hybrid, biasanya itu kombinasi dari beberapa metode gitu kan. Oke. Nah, di sini
tadi ketika kita mengenal ada istilah pretty good privacy pada kriptografi hybrid, yaitu menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetris dan asimetris, adanya kunci sesi, kunci private dan kunci public ya. Nah, keuntungannya distribusi kunci terjaga. Ketika kita mengenal ada kunci sesi, biasanya dia dibatasi waktunya gitu. Mungkin waktu penggunaannya hanya beberapa saat gitu kan. Setelah itu kuncinya kadaluarsa. Ya. Keuntungannya distribusi kunci terjaga. Kemudian keamanan cukup tinggi karena enkripsi berlapis. Kalau misalkan tadi awalnya cuma ada satu, sekarang menjadi ada dua, atau misalkan menjadi ada tiga, nah, otomatis cukup aman lah ya, sangat aman ya. Kemudian kecepatan enkripsi dan deskripsi tinggi seperti itu. Nah, ini kriptografi hybrid ya. Oke, contoh misalkan di sini cara kerja PGP ya, plain text ya, dikompresi ya, dikompresi. Kemudian di sini yang kedua, pengirim membuat kunci sesi yang bersifat one time only ya. One time only dengan algoritma konvensional ya. Kemudian plain text terkompresi ya, dienkripsi dengan kunci sesi. Ya, kunci sesi dienkripsi dengan kunci public. Kemudian ciphertext tambah kunci dikirimkan. Ya, kunci sesi dideskripsi dengan kunci private, kemudian kunci sesi digunakan untuk mendeskripsikan ciphertext. Ya, hasil deskripsi didekompresi untuk mendapatkan plain text kembali. Nah, ini kan lapisannya mulai dari kunci sesi, kemudian public, ya, kunci public, kemudian ada kunci private, kemudian ada kunci sesi lagi, gitu kan? Itu berlapis lah, gitu kan? Yang sifatnya tadi kunci sesinya one time only, misalkan hanya beberapa saat saja misalkan untuk bisa membukanya, seperti itu. Oke, ancaman dan serangan teman-teman ya. Tujuan utama dari sebuah keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses. Nah, ancaman keamanan, leakage ya, pengambilan informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses, kemudian tampering, pengubahan informasi secara ilegal, kemudian ada vandalism, gangguan operasi sistem tertentu. Yang pertama leakage ya teman-teman, kalau kita melihat pengertiannya, yaitu pengambilan informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses. Nah, ketika misalkan teman-teman di sistem kita ada si akadku ya, kemudian ada juga si dosku. Nah, itu salah satu untuk membatasi konten teman-teman ya, di mana ada konten yang boleh diakses oleh mahasiswa, ada konten yang hanya boleh diakses oleh dosen. Nah, kita batasinya dengan apa? Ya, kita batasinya dengan user access. Misalkan ketika teman-teman masuk ke si akadku, itu menggunakan username dan password, username menggunakan npm dan passwordnya menggunakan password yang dibuat sendiri ya, atau berdasarkan inputan sendiri. Sedangkan di si dosku, dosen itu difasilitasi dengan username dan password, username-nya menggunakan NIK dan passwordnya masing-masing gitu ya, seperti itu. Dan ketika misalkan ada istilahnya ada user mahasiswa yang dia sudah login ya di si akadku, kemudian mengakses fitur-fitur yang ada di si dosku, itu tidak bisa, karena istilahnya diproteksi dengan sesi ya, atau session kalau dalam PHP ya. Ada sesi untuk mahasiswa dan ada sesi untuk dosen, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini tampering, pengubahan informasi secara ilegal ya. Ketika teman-teman sudah misalkan melakukan pertasan dan berhasil masuk ke dalam, misalkan anggaplah misalkan sistem perbankan ya, teman-teman nantinya akan misalkan mengubah ya, entah itu mengubah detail informasi dari nasabah atau detail transaksi debit atau kredit ya. Nah, ketika ada pengubahan dan itu ilegal ya, nah, itu masuknya ke dalam kategori tampering ya. Nah, atau vandalism, ketika teman-teman melakukan DDoS lah, ya misalkan itu serangan
DDoS attack lah. Bagaimana melakukan banyak request untuk diarahkan ke suatu server sehingga server dia posisinya menjadi down seperti itu. Ya. Serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang disamarkan secara ilegal. Ya. Oke. Nah, di sini tentu ketika misalkan kita akan melakukan serangan ya ke suatu server, berarti kita harus berada di jalur komunikasi server tersebut, gitu kan? Ya, atau katakanlah atau membuat saluran baru yang disamarkan secara ilegal. Dalam artian kita masuk ke dalam jalur, tapi jalurnya istilahnya kita pakai VPN ya, biar tidak terlacak, misalkan supaya kita tidak terlacak di Indonesia, misal kita pakai VPN dari UK atau misalkan Singapura ataupun yang lainnya. Nah, jenis serangan tadi serangan pasif, serangan aktif ya. Serangan pasif hanya mengamati komunikasi atau data. Serangan aktif dia memodifikasi, kemudian menghapus dan lain-lainnya ya. Jadi lebih banyak variasinya kalau yang serangan aktif ya. Nah, yang pertama metode penyerangan ya. Di sini ada beberapa metode penyerangan. Yang pertama ada eavesdropping ya, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin ya. Artinya pada saat teman-teman anggaplah seperti inilah teman-teman ya, secara konseptualnya ketika teman-teman menggunakan WhatsApp ya, teman-teman misalkan dengan sengaja melakukan duplikasi WhatsApp web ya, punyanya teman-teman, punya rekan-rekan yang lain gitu kan. Nah, itu ketika teman-teman melakukan pengiriman pesan ke orang lain, ke siapapun itu, maka akan ada duplikasi di sistem kita yang kita curi dengan WhatsApp web itu gitu kan. Nah, makanya hati-hati teman-teman ya, ketika teman-teman menggunakan WhatsApp web itu, ketika menggunakannya harus ada di komputer pribadi. Takutnya nanti kan kita pergi ke warnet ataupun misalkan pinjam di komputer orang lain, lupa untuk di logout, maka ya wayahna harus istilahnya menerima untuk bisa dibaca gitu kan oleh orang lain pesannya itu. Kemudian ada masquerading. Di sini mengirim atau menerima pesan menggunakan ID milik user lain ya. Nah, dulu teman-teman kita pernah ada aplikasi Android namanya Droidship ya. Droidship ini dia mengambil sesi milik orang lain ya. Nggak tahu nih sekarang masih ada atau enggak, kayaknya udah nggak ada ya, soalnya kalau diprotek sama Google. Jadi ketika kita pakai Droidship, kemudian kita pakai satu jaringan, anggaplah pakai WiFi di kampus, itu kita bisa menangkap sesi login misalkan Facebook milik orang lain. Dan di sana ketika kita mengambil sesi Facebook tersebut, maka kita sudah login sebagai Facebook orang lain tersebut, dan kita bisa mengirim pesan atas nama dia, tapi bukan dia yang sebenarnya gitu kan. Nah, kemudian di sini ada message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Nah, teman-teman, di sini dulu ada beberapa kejadian lah ya, ketika kita masih menggunakan protokol HTTP ya, bukan HTTPS, itu dari pihak Telkom IndiHome dia melakukan injeksi pada saat misalkan pengiriman request dari user ke server dan kembali menjadi respon. Dan pada saat menjadi respon itu dia melakukan injek iklan, sehingga ya tiba-tiba nanti di website kita muncul iklan, kemudian si load webnya itu agak lambat jadinya. Nah, itu salah satu message tampering ya. Dan itu sebetulnya ilegal, tapi entah kenapa Telkom melakukan itu gitu kan. Sampai dulu itu sempat Pak Onowe Purbo dia melakukan ya keberatan lah ya atas adanya tindakan seperti itu di Twitter
Telkom lah gitu kan, seperti itu. Karena itu ilegal ya. Nah, makanya setelah itu saya tahu bahwa ketika menggunakan HTTP itu akan lebih rentan kena serangan ketimbang kita menggunakan HTTPS, karena ada secure layernya lah, istilahnya ada lapisan jaringan keamanannya, lebih berlapis. Oke, kemudian ada replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Ya. Nah, ketika kita berbicara masalah replaying di sini hampir samalah intinya dengan istilahnya message tampering ya, cuma kalau dia lebih ke phishing lah. Sama sebetulnya message tampering juga phishing. Jadi dia bisa jadi mencegat pesan kemudian menyimpannya dan nanti suatu saat akan dia gunakan. Contoh misalkan kita membuat tampilan fake Facebook ya, kita membuat tampilan fake Facebook, kemudian kita buat domainnya facebook.com tapi O-nya 1. Kalau Facebook O-nya kan 2 ya. Nah, tiba-tiba kan tidak jarang ada banyak orang yang dia melakukan pengetikan yang salah. Ketika menulis facebook.com O-nya cuma 1. Nah, nanti dia akan nge-link ke halaman website yang kita buat sedemikian rupa mirip dengan Facebook. Nah, pada saat dia memasukkan login, username dan password itu akan masuk ke database kita. Nah, di sana kita menyimpan banyak user ID dan pada satu saat nanti kita akan gunakan untuk hal-hal yang sifatnya mungkin ilegal lah, seperti itu. Kemudian ada denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan oleh user lain. Artinya ketika misalkan teman-teman memiliki server, ya server itu dia punya batasan, ya ketika misalkan requestnya terlalu besar, ya karena di sini bukan request yang sebenarnya, hanya terdiri dari beberapa serangan gitu ya, teman-teman melakukan request ke satu server, membanjiri istilahnya ya. Ketika misalkan pipa dengan ukuran segitu kemudian dibanjiri otomatis penuh, maka kinerja server itu dia akan down. Nah, salah satu teman-teman solusi untuk untuk mencegah serangan ini adalah biasanya di server mereka menyediakan beberapa layanan security untuk memblok IP-IP yang melakukan DDoS ini ya. Salah satunya ada pakai BitNinja, kemudian apalagi ya, Linux Cloudflare kalau nggak salah. Nah, intinya sistemnya seperti apa Pak? Sistemnya adalah ketika misalkan ada serangan yang terus-terusan bertubi-tubi, maka dia akan memblok IP tersebut. Jadi si tool tersebut dia akan melakukan cross check terhadap serangan-serangan yang dicurigai atau IP-IP yang dicurigai melakukan serangan, kemudian dia melakukan blokade ya terhadap IP tersebut, sehingga nanti tidak akan terus menerus diserang seperti itu. Oke. Mengamankan transaksi elektronis. Jadi bagaimana cara mengamankannya supaya misalkan kita terhindar dari hal-hal yang tadi, misalkan ada message tampering, ada replaying, atau misalkan denial of service lah. Yang pertama, keamanan sangat dibutuhkan pada banyak transaksi seperti e-commerce, kemudian m-banking, kemudian email ya. Transaksi elektronik dapat berjalan secara aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Contoh, pembeli harus dilindungi terhadap kode nomor kredit selama pengiriman dan juga terhadap penjual yang tidak bersedia mengirimkan barang setelah menerima pembayaran. Nah, teman-teman, ketika misalkan kita melakukan transaksi elektronik ya, contoh misalkan transaksi jual beli secara online. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita memang tidak kenal dengan si buyernya, dengan sellernya ya, atau kita belum memiliki pengalaman yang banyak dengan dia, jangan sekali-kali kita melakukan transaksi langsung gitu kan. Nah, kita coba cek apakah dia punya marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain, karena mekanismenya ketika kita menggunakan marketplace tersebut itu ada istilah rekening bersama. Ya, kemudian ada fasilitas return atau misalkan ada komplain dan lain sebagainya macamnya. Jadi kita dilindungi oleh mekanisme tersebut gitu kan. Ya.
Jangan sampai kita karena tergiur dengan tampilan harga ataupun diskon ya kita langsung transaksi tanpa menggunakan media marketplace tersebut. Jadi langsung transfer ke rekening pribadi seperti itu. Itu agak-agak beresiko teman-teman ya. Bertujuan di sini perancangan sistem yang aman ya seperti apa? Di sini tujuannya mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Jadi bagaimana kita merancang sistem supaya dia aman ya. Intinya ya berarti kita harus mengikuti standar yang ada ya. Kemudian mendemokan validasi melawan ancaman yang ada. Nah, ketika teman-teman melakukan nanti KP ataupun skripsi itu biasanya ada yang namanya black box ya. Bagaimana kita mengetes, melakukan testing dari segi fungsionalitas ataupun nanti dari segi validasinya. Misalkan apakah harus diisi ya ataukah apa ketika inputan email ataupun tidak menggunakan ya kalau misalkan inputan email tidak menggunakan email apakah bisa disimpan atau tidak, dan di sana harus ada istilahnya validasi. Kemudian di sini audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Ketika misalkan ternyata pada saat testing ada error ataupun ya, kegagalan misalkan, itu kita harus segera cross check seperti itu. Jangan sampai nanti ketika dijalankan itu beresiko ya terjadinya tadi kebocoran atau misalkan ada user yang bisa masuk gitu kan. Kemudian ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada ya. Ketika kita berbicara masalah serangan itu pasti ada istilahnya biaya apa ya. Nah, biaya dalam artian yang dirugikan ya. Ketika misalkan kita berbicara masalah transaksi elektronik ya, keuangan, berarti di sana kita berbicara masalah dana ya, teman-teman. Nah, kita harus memikirkan bagaimana ketika terjadi sesuatu hal ya terkait dengan transaksi tersebut, karena di sini terkait dengan keuangan, ya berarti kita harus menyeimbangkan antara biaya terhadap serangan yang ada. Nah, ketika dulu teman-teman ya, ketika ada kegagalan pada sistem operasi di ATM, teman-teman ya, dia tidak mengeluarkan uang, tapi posisinya dia motong. Nah, itu saya sempat jengkel juga teman-teman, karena apa? Karena takutnya tidak ada pengembalian. Nah, cuma kan mereka memiliki keamanan yang berlapis lah. Ketika misalkan saya komplain pada saat itu ke bank, mereka akan melakukan cross check selama kurang lebih 14 hari katanya. Tapi 7 hari juga sebetulnya udah kembali ya uang. Cross checknya apa? Cross checknya mereka melihat transaksi yang keluar kepotong di ATM tersebut dengan uang yang keluar gitu. Apakah seimbang atau tidak? Nah, kalau misalkan ada ketidakseimbangan, oh berarti benar nih gitu kan. Kira-kira di mana nih selisihnya berapa? Kemudian apakah pengaduan saya sesuai dengan selisih tersebut gitu kan. Dan selanjutnya adalah apakah betul pada saat transaksi tanggal sekian jam sekian itu apakah betul saya benar-benar mengambil uang ke sana dan tidak keluar. Itu biasanya mereka melihat rekaman CCTV. Dan ketika tahapan-tahapan tersebut sudah divalidasi, dan biasanya recovery untuk uang yang kejadian seperti itu bisa cepat seperti itu. Kemudian di sini beberapa rancangan yang buruk. Antarmuka dibuka, jaringan tidak aman, membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia. Kemudian algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang. Penyerang memiliki akses ke sumber, meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Ya. Nah, ketika misalkan teman-teman membuat password ya, diusahakan ya jangan yang standar, misalkan pakai tanggal lahir ya, itu akan mudah terbaca ya. Tapi kan beberapa orang mungkin kenapa pakai tanggal lahir, karena sering lupa ya kalau menggunakan password yang lain gitu kan. Nah, tapi ini tidak diperkenankan, dan bahkan sistem bank pun dia dapat mendeteksi bahwa ketika kita menggunakan di beberapa vendor ya, ketika kita menggunakan tanggal lahir pada PIN ATM itu biasanya mereka melakukan blok. Kemudian kita disuruh konfirmasi, kemudian kita disuruh selanjutnya untuk mereset password tersebut. Seperti itu. Kebijakan dan mekanisme
pada keamanan fisik digunakan kebijakan atau layanan keamanan dan mekanisme keamanan. Oke. Kebijakan atau layanan keamanan di sini aturan yang mengatur pengaksesan ataupun berbagai sumber yang tersedia, menyangkut apa saja yang diterapkan. Contoh kebijakan untuk suatu dokumen hanya sekelompok pegawai yang diperbolehkan untuk mengakses, ya. Nah, ketika kita melakukan search data, ya nih, kalau misalkan di Windows itu kan ada ya search to everyone atau misalkan ke user apa saja gitu kan, ya, yang dimasukkan. Atau misalkan di Google Drive teman-teman ya, kita biasanya memberikan hak akses apakah publik ataukah misalkan hanya segelintir orang atau hanya dalam organisasi seperti itu. Kemudian mekanisme keamanan di sini kebijakan dapat dijalankan dengan bantuan mekanisme keamanan. Kemudian menyangkut bagaimana menerapkannya, contoh mengakses dokumen dikontrol dengan distribusi yang terbatas dan tersembunyi. Ya, contoh tadi ketika misalkan kita memberikan akses terhadap dokumen hanya untuk satu orang saja, misalkannya, atau misalkan hanya berbatas waktu, time limit, jadi ada batasan waktu pengaksesan seperti itu. Pemisahan antara kebijakan dan mekanisme keamanan akan membantu memisahkan kebutuhan implementasinya. Ya, kebijakan mengespesifikasikan kebutuhan. Ya, kemudian mekanisme menerapkan spesifikasi kebijakan tersebut. Oke, security service menurut definisi OSI di sini, ya. Yang pertama ada akses kontrol, perlindungan dari user ilegal. Ya. Kemudian ada authentication, menyediakan jaminan identitas user. Jadi pada saat kita mengautentikasi siapa sih sebetulnya yang masuk ini, biasanya kita akan sistem akan menyimpan yang namanya ID usernya gitu ya. Ketika kita menggunakan contoh lah, ada beberapa aplikasi yang menggunakan misalkan login menggunakan email, ya, maka aplikasi tersebut menggunakan sesi ID dari user email tersebut. Ya. Kemudian ada confidentiality, ya, perlindungan dari pengungkapan identitas secara ilegal, ya. Kemudian ada integrity, perlindungan dari pengubahan data secara ilegal. Kemudian ada non-repudiation, perlindungan dari penolakan terhadap komunikasi yang pernah dilakukan. Nah, biasanya ketika kita melakukan penolakan suatu komunikasi yang pernah dilakukan, nah, kita buat dengan adanya log activity. Jadi pada saat dia login, dia mengubah apapun itu harus ada tersimpan log aktivitas. Jadi ketika dia mengelak, ketika saya tidak melakukan penghapusan, maka di log activity itu dia akan terlihat, oh, bahwa user ID di A, B, C ini dia melakukan pengubahan atau penghapusan karena terekam jejak aktivitas yang dia lakukan. Oke. Dasar mekanisme keamanan yang dibangun di sini, enkripsi digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Kemudian digital signature digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas dan non-repudiation, ya. Kemudian algoritma checksum, ya, hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication, ya. Jadi kita membuat suatu enkripsi di mana untuk menyediakan kerahasiaan data. Jadi yang sifatnya rahasia itu tidak bisa diakses oleh publik. Ya. Nah, adanya digital signature, teman-teman, itu adalah untuk menyediakan tadi, ya, authentication, ya, masalah identitas. Ini milik siapa nih, gitu ya. Sama perlindungan integritas, kebenaran data, ya, dan dia penyangkalan seperti itu. Ya, ketika misalkan kita membuat digital signature itu biasanya ada kode yang memang dia dapat divalidasi, dapat dibuktikan bahwa digital signature itu betul-betul milik seseorang, gitu kan. Nah, kemudian algoritma checksum hash digunakan menjadikan perlindungan integritas, kebenaran data, dan dapat menyediakan authentication, ya, bagaimana mengidentifikasi user akses seperti itu. Manajemen kunci, ya, kelas kunci. Ada short term session key, disebut juga dengan ephemeral key, ya. Secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak, digunakan untuk satu kali session kemudian dibuang. Jadi hanya terbatas, ya, satu kali
penggunaan kemudian tidak berlaku selanjutnya. Kemudian ada long term key dihasilkan secara eksplisit oleh user. Ya. Tujuan long term key di sini authentication termasuk kontrol akses, integritas dan non repudiation. Ya. Kemudian ada confidentiality, membuat session key melindungi data yang tersimpan. Ya. Nah, dalam menjaga kunci teman-teman biasanya kita ada kalau dalam pemrograman PHP itu biasanya kan ada kita enkripsi passwordnya misalkan di database, sehingga pada saat kita melakukan pada saat ada user yang masuk ke dalam basis data kita melihat password itu tidak akan terbaca secara utuh suatu teks yang mudah terbaca, tapi berupa kode-kode acak yang mungkin susah dipahami oleh kita. Kemudian pada saat kita masuk ke dalam layanan sistem yang dia mengizinkan kita untuk masuk dengan username dan password tertentu, dia menyediakan sifatnya perlindungan terhadap akses-akses layanan yang mungkin tidak sebagian orang bisa masuk di sana gitu kan. Hanya beberapa orang yang mungkin memiliki akun atau hak akses ke sana. Oke. Enkripsi set key di sini ya. Contoh misalkan ada key di sini insecure channel ya. Kemudian di sini ada set key ini teman-teman pada saat misalkan terbaca ya, kita enkripsi ini misalkan plain text ya, plain textnya ini terbaca, kemudian kita dengan perlindungan key kemudian dia tidak terbaca, insecure channel ya masuk ke sini, artinya di sini tidak aman lah ya, katakanlah tidak aman, tapi posisinya ini sudah dienkripsi, posisinya ke sini kemudian diterima, kemudian dideskripsi ya, dideskripsi ya dengan kunci yang dibagikan seperti, kemudian tampillah plain text di penerima seperti itu. Enkripsi public atau private key, setiap orang dapat mengenkrypt dengan public key, hanya satu orang yang bisa mendekrypt dengan private key, artinya semua orang bisa mengenkripsi dengan kunci public, tapi hanya satu orang yang bisa menggunakan private key ya, kayak untuk mendeskrip gitu kan. Contoh misalkan di sini plain text, kemudian kunci, kemudian di sini kita menggunakan public key ya, public key semua orang sama ya, semua pengirim itu menggunakan public key, kemudian di encrypt insecure channel, kemudian dia dikirim. Nah, kemudian di sini ada private key. Ya, private key ini hanya digunakan oleh satu orang saja, dia sebagai penerima. Jadi tidak semua orang tahu gitu kan private key ini. Oke, contoh penerapan teman-teman ya. Penerapan jaringan ATM. Pada jaringan ATM tidak berhubungan langsung dengan database nasabah, tetapi terhubung ke monitor teleprocessing. Monitor teleprocessing merupakan middleware yang mengatur komunikasi dengan klien jarak jauh atau remote dan menserikan transaksi klien untuk diproses oleh database ya. Permasalahan yang timbul dalam contoh sistem terdistribusi di atas, manajemen sistemnya lebih kompleks, biaya lebih besar, keamanan pada tiap anjungan tidak seaman apabila nasabah melakukan transaksi melalui teller. Betul ya. Jadi intinya kalau misalkan kita melihat situasi di ATM itu kan dia tidak dijaga oleh security, semua orang mungkin akan lebih mudah banyak melakukan aksi ilegal gitu kan, karena tidak dimonitoring oleh security. Tapi perlu diingat ya, di dalam semua ATM itu kan mereka posisinya dipasangi oleh CCTV gitu kan. Itu kalau yang paham ya ketika. Tapi kalau yang niatnya memang sudah jahat gitu kan, dia tidak akan mempedulikan kamera CCTV ya. Ya mungkin pakai helm atau apapun itu. Contoh seperti ini ya, ATM ya. Kemudian intinya setiap ATM itu dia tidak langsung terhubung dengan database, ada middleware, ada microservice dan lain sebagainya macamnya, sehingga tidak akan meminimalisir tadi hal-hal yang atau user-user yang tidak bertanggung jawab terhadap keamanan data yang ada di
perbankan tersebut, seperti itu ya. Jadi di sini ada account server, ada teleprocessing monitor, ada customer account database ya. Jadi kompleks gitu ya. Tidak semudah seperti ibaratnya satu kesatuan kayak kita bikin program kemudian antar muka langsung masuk ke database. Tidak seperti itu. Apalagi kalau kita lihat di ATM kita sekarang ini kan dia bisa multi bank gitu ya. Jadi ketika misalkan kita pakai ATM BNI di BRI itu masih bisa, karena mungkin bisa jadi satu vendor, misalkan adanya link dan sebagainya macamnya ya. Nah ketika jangkauannya sudah luas, ada mobile banking, ada internet banking, ya itu semakin tersebar lagi, semakin terdistribute gitu kan. Itu menggunakan misalkan web service dan lain sebagainya macamnya. Jadi kalau kita peta-petakan itu dia tidak langsung terhubung dengan database, tapi ada penengah, ada istilahnya middleware seperti itu. Oke, teman-teman ya. Untuk materi hari ini tentang security ya, kita usai saja ya. Mudah-mudahan ada gambaran teman-teman di materi kita kali ini. Dan security ini teman-teman, sebetulnya kalau kita berbicara masalah mata kuliah sistem terdistribusi, jadi mata kuliah yang memang penggabungan dari beberapa mata kuliah ya. Ada mata kuliah jaringan komputer, kemudian mata kuliah keamanan jaringan komputer, kemudian ada mata kuliah kriptografi, kemudian ada mata kuliah apa lagi? Ada mata kuliah pemrograman, ya. Jadi beberapa mata kuliah dibikin dalam satu package, gitu. Nah, jadi nanti teman-teman fokusnya ke mata kuliah yang memang mengkhususkan. Ya, ketika saya berbicara masalah security nanti akan lebih dispesifikasikan lagi nanti di mata kuliah keamanan jaringan komputer. Ketika saya berbicara masalah kriptografi, nanti teman-teman akan dikhususkan lagi di mata kuliah kriptografi. Jadi hanya mungkin sebagai perkenalan saja konsep dan pengertiannya di sistem terdistribusi ini. Oke. Akhir kata saya ucapkan teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.